Woi, apa cerita? Kembali lagi dengan aku Eki Siburian di sini. Oke, woi, kali ini aku mau ceritain sama kalian yang lagi viral nih. Kalian tahu ada nih arisan berondong untuk dijadikan tumbal pesugihan, woi. Aku nih pertama kali tahu ini dari Twitter. Terus karena keponya aku nontonlah videonya di TikTok. Nah, jadi ceritanya itu kayak gini, woi. Ada nih seorang kakak, kita sebut aja namanya Bunga. Dia adalah seorang MC. Nah, kalau kalian nggak tahu MC itu apa, MC itu master ceremony. Nah, jadi kakak ini yang kita sebut Bunga ini ditawarilah melalui Instagramnya untuk MC di acara ulang tahun tante gitu loh. Seorang yang kaya raya gitu. Nah, jadi karena mungkin mereka kurang leluasa ya ngebicarain itu di Instagram, jadi mereka beralih ke WhatsApp. Jadi dikasih taulah sama yang nawarin ini, kakak yang nawarin ini ke Kak Bunga ini. Gimana nih acaranya, dikasih taulah kalau itu acara ulang tahun tapi ada berondongnya. Udah tau lah kalian ya, itu udah hal yang biasa sih di ibu kota ini, itu hal yang biasa. Nah, acaranya itu akan diadakan di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nah, pada tanggal 19 Mei 2021. Nah, awalnya ini si Kak Bunga ini ditawarkan kalau takut nih bawa teman gitu loh. Tapi karena si Kak Bunga ini biasa membawa teman laki-laki, nggak dibolehin kalau ngebawa teman laki-laki, harus perempuan. Dan pada akhirnya orang yang nawarin MC ini, dia bilang gimana kalau sendiri dan 1 jam 10 juta. Kak Bunga ini pasti tergiur lah ya kan, 1 jam 10 juta. Kira-kira kalau bawa acara itu kan 4-5 jam. Pulang-pulang dia bisa bawa 50 juta. Bahkan aku sendiri pun aku sangat tergiur cuy, 50 juta dalam waktu 5 jam kalian bisa ngasilin uang 50 juta. Kapan lagi? Di mana bisa dapat kayak gitu coba ya kan? Nah, lalu ditanyalah lebih lanjut sama si Kak Bunga ini mengenai MC ini tadi kan. Lalu kakak yang menawarkan ini, dia itu nyinggung soal eksekusi gitu loh. Aku pun sebagai pribadi gitu loh, udah eksekusi aja gitu. Eksekusi itu kayak untuk melaksanakannya gitu loh. Dan Kak Bunga ini pun eksekusinya yang dia pikir itu yang sudah aneh-aneh gitu loh. Tapi ternyata eksekusi yang dimaksud dari yang memberi tawaran ini itu eksekusi yang lain. Eksekusi untuk berondongnya. Berondongnya ini mau digimanain gitu loh. Nah, jadi eksekusi yang dimaksud dari kakak ini adalah berondongnya ini dijadiin tumbal. Nah, kalau kalian perlu tahu nih, dan kakak itu juga udah ngejelasin, acara ini sudah berlangsung selama 15 tahun dan ini adalah acara yang ke-16 tahun. Nah, setiap tahunnya mereka itu mengorbankan 1 orang tumbal. Nah, kalian bayangin aja, sudah 15 dan ini mau yang ke-16 kan. 15 orang berarti udah dijadiin tumbal dan ini akan menjadi tumbal yang ke-16. Lalu kakak ini ngejelasin, si berondongnya ini dijadikan tumbal dengan cara sukarela, bukan dengan cara paksaan. Kenapa berondongnya ini mau melakukannya secara sukarela? Jadi sebelum berondongnya ini dijadiin tumbal, berondongnya ini bertahun-tahun sebelumnya itu sudah dibiayai sama tante ini. Dia sudah diberikan kemewahan. Apa yang berondong ini minta diberikan sama si tante ini gitu loh. Sampai pada waktunya dia itu siap untuk ditumbalkan gitu. Jadi ada juga kasus kalau berondong itu dijebak seperti ini. Tante itu punya berondong dan berondongnya ini ketahuan mencuri. Jadi ketika berondong ini ketahuan mencuri, dia ditawarin mau dilaporin polisi aja atau dijadikan tumbal. Jadi berondong ini milih dia dijadikan tumbal aja gitu daripada dia dilaporkan sama polisi. Istilahnya si berondong ini dijebak untuk dijadikan tumbal gitu loh. Nah, si kakak ini menjelaskan kalau nih kemungkinan member dari sekte ini adalah orang-orang dan kaum-kaum elit. Makanya sampai saat ini nih kasus ini tidak tercium gitu loh.
Mungkin karena mereka mengenal kalangan atas ya, jadi mereka itu bisa dengan gampang menutupin hal-hal seperti ini. Kalian tahulah di negara kita ini, negara tercinta ini, hukum bisa dibeli. Lanjut ke ceritanya. Jadi ketika berondong ini mau dijadikan tumbal, jadi gini loh woy, kakak ini mulai menjelaskan prosesi ritualnya. Nah sebenarnya nih ya, ketika ritual ini mau dilakukan, MC, dancer, dan orang yang tidak bersangkutan itu nggak ada di situ lagi. Tapi kakak yang menawarkan pekerjaan ini dengan sukarela gitu, menceritakan gimana ritual dari prosesi ritual untuk mempersembahkan berondong ini tadi. Jadi ada dua cara. Satu menggunakan mesin dan satu lagi dengan manual. Kalau menggunakan mesin, kata kakak itu seperti mesin kebab. Kalian bisa bayangkan manusia dimasukkan ke dalam mesin kebab. Aku gak bisa habis pikir gitu loh. Maksudnya kalau mesin kebab kan dia itu kan kayak dikorek gitu satu-satu kulitnya gitu kan, tipis-tipis. Apakah memang seperti itu yang dimaksudkan? Aku juga kurang tahu. Dan yang kedua itu dengan cara manual. Jadi kalau cara manual itu kayak ditusuk-tusuk dan menyakitinya secara berkali-kali. Nah kalian tahu hasil dari itu semua, darahnya itu mereka minum. Dan dagingnya mereka makan. Mereka barbekyuan dengan daging itu gitu loh. Dinikmati mereka lah itu makanan daging manusia. Nah jadi kayak gitulah cerita kakak itu. Jadi sebenarnya kakak ini itu sudah dipanggil oleh kepolisian untuk mengetahui lebih jelas gimana sih sebenarnya ini. Tapi sampai saat ini bukti jelasnya nggak ada. Buktinya itu sebenarnya hanya chat itu tadi, hanya sebatas chat. Dan nih si kakak ini yang kita sebut Bunga tadi itu, dia itu belum nge-MC. Dia itu nggak ada keterangan kalau dia sudah nge-MC atau enggak. Soalnya tuh dari pihak kepolisian sendiri mengatakan kalau buktinya itu hanya sebatas chat. Bukan kakak ini langsung ada di tempat itu menyaksikan gitu loh. Dan memang sih dari perkataan kakak itu, dia itu mengalaminya sendiri itu, maksudnya mengalaminya sendiri itu dia ngebaca chat sih yang menawarkan pekerjaan itu gitu. Nah jadi sebenarnya nih balik lagi nih sebenarnya ya, aku lupa juga tadi ngejelasin. Jadi sebelum kakak ini nge-MC, si pemberi tawaran kerja ini dia itu kayak nyuruh nih, kak nonton film Dara dulu biar tahu gimana bayangan acara ini nanti. Nah karena dia bilang kayak gitu, aku nonton dong film Dara ini. Jadi aku bakalan ceritain ya sedikit cerita tentang film Dara ini. Jadi ada nih 6 orang yang bernama, yang pertama itu Ladia. Lalu Ladia ini punya kakak yang namanya Aji. Nah Aji ini punya istri yang namanya Asrid. Lalu mereka punya teman yang bernama Eko, Jimmy, dan Alam. Nah, mereka ini mau pergi balik ke Jakarta di perjalanan. Dia katanya dirampok. Hah? Iya. Mereka bertemu seorang perempuan yang bernama Maya. Dan si Maya ini mengaku kalau dia itu dirampok. Jadi diangkutlah sama mereka, diantarkanlah pulang ke rumah. Nah, lalu si Maya ini menawarkan, ayolah masuk dulu ke dalam rumah, jumpa sama ibu aku dulu. Lah, udahlah, mereka mengiyakanlah untuk berjumpa sama ibunya. Kenalkan, ini ibu saya. Dan ibunya ini menawarkan untuk makan malam di rumah itu. Dan mereka mau makan malam di rumah itu. Nah, tapi Aji sama Asrid tidak ikut makan malam. Nah, keempat orang lainnya yang ikut makan malam itu jatuh pingsan dan diikat dan disembunyikan di bawah rumah mereka gitu loh. Orang pertama yang dieksekusi itu adalah si Alam. Dipotong kepalanya, badannya dimutilasi gitu loh. Jadi di sebelah ruangan itu ada ruang si Ladia, Jimmy, dan Eko diikat. Jadi Ladia menyaksikan kalau kepalanya Alam itu dieksekusi. Nah, mereka bertiga berusaha melarikan diri dari tempat itu. Nah, di mana Asrid dan Aji juga sedang berusaha melarikan diri. Tapi karena Asrid sedang hamil besar nih posisinya, dia terpaksa melahirkan di tempat itu. Akhirnya
Astrid yang sudah pecah ketuban melahirkan di rumah itu. Dan di mana di posisi lain ketika Ladia, Jimmy, dan Eko mau melarikan diri ke dalam hutan, si Dara ini memanah si Ladia. Baliklah si Jimmy untuk menyelamatkan si Ladia. Nah, ketika si Jimmy mau menyelamatkan si Ladia, datang nih si Adam untuk membunuh si Ladia. Tapi karena si Jimmy melindungi si Ladia, si Jimmy lah yang terbunuh. Ketika Ladia ini mau melarikan diri, mau ditangkap kan sama si Adam, tapi datang si Eko mengalihkan perhatian si Adam. Nah, ketika si Eko ini mengalihkan perhatian si Adam, si Eko ini tertabrak sama mobil. Beruntungnya sebenarnya yang menabrak mobil si Eko ini adalah polisi. Tapi karena polisi tidak tahu nih ya, si polisi ini ngebawa kembalilah si Eko ke rumah itu tadi. Karena polisi ini merasa curiga terhadap keluarga ini, polisi ini sempat memeriksa ke atas dan ke bawah. Dan ya benar memang ada kejanggalan. Terjadilah di situ pembantaian kayak bunuh-membunuh, semuanya lah. Kayak mereka itu kayak ngerasa nyawa itu kayak gak berharga woy. Asal dicucuk-cucuk aja kayak gitu. Pokoknya nih ya, ujung-ujungnya yang selamat itu Nadia dan anak bayi itu. Ya itulah cerita singkatnya. Kalau kalian mau nonton, nonton aja sendiri. Jadi pesan yang ingin ku sampaikan ya dari cerita ini woy. Aku percaya kalau di dunia ini memang ada sekte pemuja setan. Dan memang ada. Walaupun ini udah zaman yang modern, ya memang ada aja pesugihan, ada aja pasti. Cuman aku kayak kurang percaya sama kakak ini gitu loh. Seperti yang kita tahu, sekte-sekte pemuja setan ataupun pesugihan untuk di zaman modern ini itu dilakukan secara tertutup, tidak terbuka. Tapi kakak yang menawarkan pekerjaan ini, dia ngasih tahu nih sama si Bunga ini kejelasannya gimana. Kayak padahal nih ya, belum tentu nih Kak Bunga ini menerima pekerjaan itu gitu loh. Kan belum tentu, belum ada teken kontrak. Jadi aku kayak agak aneh aja gitu loh. Bukan berarti aku gak percaya ada pesugihan. Aku percaya benar ada pesugihan. Cuman aku kurang percaya kakak ini gitu loh. Tapi ya itu kembali lagi ke kita percaya apa gak percaya. Apa kita hanya menganggap ini kayak drama queen gitu loh. Itu kembali lagi ke kita. Ya aku pengen kasih tahu sama kalian itu, dimanapun kita berada ya kita memang harus tetap waspada. Tidak bisa terlalu percaya sama orang gitu loh. Apalagi yang baru kenal gitu. Kita agak susah sekarang membedakan mana yang baik, mana yang jahat memang. Kadang kita pikir dia baik, ternyata dia jahat gitu loh. Ya jadi dimanapun kita berada, pandai-pandailah bersikap, pandai-pandailah menyikapi sesuatu. Dan untuk informasi ini, buat kalian juga berhak untuk mencari informasi lebih lanjut. Kalian harus pandai mengambil informasi gitu loh. Kalian harus meneliti dulu apakah informasi ini benar apa enggaknya. Oke, aku mau nyampein itu aja. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Bye!